Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Kirena Bintoro dengan NIM akhir 169 dari kelas 1D. Di sini saya akan memaparkan studi kasus mengenai anak yang terbuang. Anak yang terbuang. Anak yang terbuang mencakup anak-anak yang tidak mendapatkan kasih sayang dan perhatian yang cukup dari orang tuanya, anak-anak yang diabaikan dan ditelantarkan oleh orang tuanya. Anak yang terbuang juga merujuk pada anak yang mengalami pengabaian fisik, emosional, dan sosial yang menyebabkan mereka merasa terisolasi dan kehilangan perhatian, kasih sayang, serta perlindungan yang seharusnya diterima dalam proses tumbuh kembang mereka. Di sini saya mengambil contoh anak yang terbuang dari Rumah Bulan. Jadi ceritanya, ditemukan dua anak kembar yang bernama Dava dan Fadil di sebuah kontrakan kosong di daerah Tangerang Selatan. Pas disamperin pihak setempat, Dava dan Fadil ditemukan dalam kondisi dekil, basah kuyup, dan lain-lain. Dan di kontrakan tersebut juga banyak sampah yang berserakan. Long story short, setelah usut punya usut, ternyata bapak dan ibunya Dava dan Fadil baru saja bercerai di akhir bulan Februari lalu. Tim Rumah Bulan sempat berhasil menghubungi sang ibu, sebut saja Dek namanya. Pertemuan pertama dengan Dek dilakukan di sebuah kafe di daerah Bintaro. Tim Rumah Bulan coba menanyakan dengan baik apa alasannya, apakah ingin kembali bersama anak-anak, dan apa rencananya untuk ke depannya. Waktu itu, Dek menangis kencang, bercerita kalau sejak menikah 6 tahun yang lalu, dia terus-menerus dicaci maki dan dihajar oleh sang suami. Berkali-kali ingin pulang kembali ke rumah orang tuanya, namun oleh orang tuanya pun tidak boleh, dengan alasan malu dan kasihan sama anak-anak kalau pisah. Dia juga menunjukkan bekas luka-luka di tubuhnya yang banyak membekas. Yang paling sedih, dia bercerita kalau dia sangat muak dan benci ketika melihat anak-anaknya sendiri. Dia merasa frustasi dan tertekan setiap anaknya menangis. Baginya, mengurus Dava dan Fadil hanya seperti pekerjaan, bukan karena sayang. Dia merasa sesak dan jijik dengan dirinya dan keadaan di rumah karena suaminya. Setelah diajak bicara, tim Rumah Bulan membujuk D untuk konseling dan tinggal di Rumah Bulan. Waktu itu, D setuju dan minta waktu 2 hari untuk bersiap dan memberi alamat untuk tim Bulan jemput. Namun, di hari yang dijanjikan, D sudah tidak ada di tempat dan nomor teleponnya pun sudah tidak bisa dihubungi. Yang ada hanya pesan yang bertulis, "Titip anak-anak, tolong jangan cari saya lagi, terima kasih." Lalu D ini kabur dan tidak terlihat lagi. Nah, habis itu Dava dan Fadil ini akhirnya diasuh dan tinggal di Rumah Bulan. Faktor yang melatar belakangi pembuangan anak. Yang pertama ada kondisi ekonomi yang buruk. Kemiskinan mendorong orang tua untuk membuang anak karena kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar. Karena seperti yang kita ketahui, untuk membeli susu, makanan, pampers, pakaian, dan lain-lain itu membutuhkan uang yang banyak. Lalu yang kedua ada kehamilan yang tidak diinginkan. Kehamilan akibat perkosaan atau hubungan di luar nikah seringkali menyebabkan tekanan sosial yang memicu orang tua untuk membuang anak mereka. Lalu yang ketiga ada kesehatan mental orang tua. Gangguan mental seperti depresi pasca melahirkan dapat membuat orang tua merasa tidak mampu merawat anaknya. Lalu selanjutnya ada ketidakmampuan untuk merawat anak. Orang tua yang merasa tidak siap merawat anak karena usia muda atau ketidakmampuan fisik seringkali membuang anak mereka dengan harapan anak akan mendapatkan perawatan yang lebih baik. Lalu yang kelima ada pengaruh stigma dan sosial.
Stigma terhadap kehamilan di luar nikah atau kemiskinan mendorong orang tua untuk membuang anak mereka untuk menghindari rasa malu atau penolakan dari lingkungan sekitar. Lalu yang terakhir ada pengaruh lingkungan. Lingkungan yang penuh kekerasan atau masalah kriminal dapat membuat orang tua membuang anak dengan alasan untuk melindunginya. Lalu selanjutnya ada dampak psikologis anak-anak yang terbuang. Yang pertama ada kurangnya keterampilan kognitif. Anak-anak yang terbuang seringkali kekurangan stimulasi yang mempengaruhi perkembangan kognitif mereka. Yang kedua ada kesulitan bersosialisasi. Anak-anak yang terbuang biasanya cenderung kesulitan membangun hubungan sosial dengan orang lain karena mereka sering merasa canggung atau takut ditolak oleh orang-orang tersebut. Lalu yang ketiga ada buruknya kesehatan mental dan emosional. Anak-anak yang terbuang berisiko mengalami depresi, kecemasan, dan gangguan mental lainnya di masa dewasa. Lalu yang keempat ada masalah perilaku. Mereka, anak-anak yang terbuang, seringkali mengalami masalah perilaku seperti agresivitas atau penarikan diri sebagai respons terhadap perasaan diabaikan. Atau bisa jadi anak-anak yang suka tawuran, narkoba, dan lain-lain itu anak-anak yang terbuang dan perilaku mereka itu bermasalah. Lalu yang terakhir ada stres pasca trauma. Anak yang terbuang berisiko mengalami PTSD yang dapat mempengaruhi kepercayaan diri dan kemampuan mereka dalam menjalin hubungan sosial. Lalu yang selanjutnya ada solusi. Solusi untuk menangani anak-anak yang terbuang. Yang pertama dengan pendekatan kesehatan holistik, seperti memberikan layanan medis, gizi, dan dukungan kesehatan mental untuk masa-masa pemulihan mereka. Lalu yang kedua, ada dengan program pemberdayaan melalui seni dan olahraga. Menggunakan seni dan membangun olahraga ini bisa jadi membuat mereka untuk lebih percaya diri dan menemukan minat bakat mereka. Lalu yang ketiga ada pendekatan berbasis komunitas. Membentuk jaringan komunitas yang peduli untuk membantu psikologis anak-anak yang terbuang. Lalu yang keempat ada pengembangan aplikasi atau platform digital. Ini itu seperti membuat platform yang menghubungkan anak-anak terbuang dengan layanan sosial dan pendidikan. Lalu yang terakhir ada pemberdayaan relawan dan mentor. Ini seperti menyediakan dukungan dari relawan atau mentor untuk memberikan bimbingan dan orientasi hidup positif. Lalu yang terakhir ada solusi untuk meminimalisir kasus anak yang terbuang. Yang pertama ada pendidikan dan penyuluhan terhadap masyarakat. Edukasi orang tua tentang pengasuhan yang baik dan pentingnya perlindungan anak serta pendidikan seks untuk mencegah kehamilan yang tidak diinginkan ini sangat penting. Lalu yang kedua ada dukungan sosial dan psikologis. Ini seperti menyediakan layanan konseling dan pusat perlindungan bagi ibu yang kesulitan merawat anak-anaknya. Lalu yang ketiga ada pemberdayaan ekonomi keluarga. Ini tuh seperti memberikan bantuan sosial dan pelatihan keterampilan untuk membantu keluarga yang berisiko tinggi. Lalu selanjutnya ada bantuan untuk ibu yang hamil di luar nikah. Ini seperti menyediakan layanan kesehatan dan perlindungan hukum bagi ibu hamil muda atau ibu yang hamil di luar nikah. Dan yang terakhir ada meningkatkan akses terhadap layanan kesehatan dan kesejahteraan sosial. Ini seperti memperbaiki kualitas layanan kesehatan ibu dan anak, serta meningkatkan akses terhadap keluarga berencana untuk mencegah kehamilan yang tidak direncanakan. Baiklah, cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.